Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Septina dari kelas 4E, jurusan Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS, Desain Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Matematika, yaitu bagaimana cara menganalisis kurikulum. Di sini saya akan membahas 4 step. Pertama, yaitu membuat rincian minggu efektif. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Dan yang keempat, yaitu silabus. Nah, sebelum itu, kita harus menyiapkan 2 hal, yaitu pertama, kalender akademik. Lalu selanjutnya, buku matematika. Nah, di sini buku matematika kelas 8 semester genap. Nah, pertama, saya akan menjelaskan rincian minggu efektif. Di mana rincian minggu efektif ini berdasarkan kalender akademik. Pada semester genap, jumlah minggu itu terdapat 26 minggu. Nah, pada bulan Januari, kita lihat di kalender akademik. Pada bulan Januari, terdapat 4 minggu efektif. Karena tidak ada libur, lalu selanjutnya Februari 4 minggu, dan begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, dengan begitu, maka didapatlah jumlah minggu efektif yang kita analisis tadi, yaitu berjumlah 17 minggu. Selanjutnya, yaitu minggu tidak efektif. Nah, pada bulan Maret, terdapat 1 minggu tidak efektif, yaitu PTS semester 2. Nah, PTS semester 2 ini adalah ujian tengah semester kelas 7 dan kelas 8. Ini berjumlah 1 minggu. Begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya pada kalender akademik ini, pada April, Mei, dan Juni. Sehingga jumlah minggu tidak efektifnya itu berjumlah 9 minggu. Maka jumlah minggu efektif tadi yaitu 17 minggu dikali dengan 5 jam pelajaran. Artinya 5 jam pelajaran ini masuk pada tiap minggu. Maka dengan begitu didapatlah 85 jam pelajaran pada semester genap yang akan digunakan oleh guru untuk mengajar di kelas. Selanjutnya kita akan menganalisis program tahunan. Nah, di sini terdapat KD, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, KD ini berdasarkan buku yang kita gunakan tadi, yang kita persiapkan tadi, yaitu buku matematika kelas 8 semester genap. Nah, KD itu telah ditetapkan. Selanjutnya materi pokok. Materi pokok juga telah ditetapkan pada buku tersebut, berisi subbab-subbab. Pada buku terdapat di daftar isi. Nah, dari 6.1 sampai 6.6. Selanjutnya alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kita analisis buku tersebut menyesuaikan dengan banyaknya materi yang akan diajarkan kepada siswa, seperti teorema Pitagoras pada subbab pertama. Pada subbab pertama, ini memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Di sini alokasi waktunya saya ambil 3 JP. Lalu selanjutnya untuk 6.2 ini menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya sesuaikan dengan banyaknya materi yang akan disampaikan, yaitu 2 JP. Begitulah cara kita untuk membuat alokasi waktu berdasarkan per subbabnya. Selanjutnya ini ada penilaian. Penilaian ini saya buat di akhir bab. Nah, penilaian ini alokasinya hanya 1 jam. Nah, begitulah cara untuk membuat program tahunan pembelajaran matematika kelas 8 semester genap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program semester.
Nah, di sini terdapat KD. KD berdasarkan buku yang kita analisis tadi, lalu materi pokok berdasarkan subbab 6.1 sampai subbab 6.6, dan juga penilaiannya. Lalu selanjutnya alokasi waktu pada bab pertama yaitu 15 JP, pada bab kedua yaitu lingkaran 15 JP. Nah, pada subbabnya kita sesuaikan dengan program tahunan tadi. Untuk bab pertama itu yaitu 3 JP. 3 JP, 2 JP, 3 JP, 2 JP. Begitu seterusnya analisis kurikulum yang saya buat. Nah, selanjutnya ialah menyinkronkan pada bulan-bulannya. Pertama, pada bulan Januari itu terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan Februari juga 4. Begitu seterusnya, Maret, April, Mei, dan Juni. Beberapa yang dikasih warna ini adalah minggu tidak efektif. Pada bulan Januari minggu pertama itu masuk subbab pertama 6.1 dan subbab kedua 6.2. Lalu selanjutnya minggu kedua 6.3, 6.4. Selanjutnya minggu ketiga yaitu 6.5, 3 JP, 6.6 yaitu 1 JP. Lalu penilaiannya yaitu juga 1 JP. Begitu seterusnya untuk subbab-subbab selanjutnya. Disesuaikan dengan program tahunan sebelumnya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan silabus. Nah, silabus matematika ini sinkron terhadap rincian minggu efektif sebelumnya, lalu program tahunan dan program semester yang telah saya buat tadi. Nah, silabus ini hanya berupa materi pokok yaitu bab pertama, teorema Pitagoras. Di sini terdapat KD yang telah sesuai berdasarkan buku, materi pokok ini per subbabnya. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini dibuat berdasarkan hal-hal atau kegiatan yang harus dicapai oleh siswa. Nah, pada 6.1 ini, perintah pertamanya ialah disediakan langkah-langkah pembuatan segitiga dan juga tabel-tabel yang akan diamati. Maka IPK yang kita buat ialah mengamati kebenaran pembuktian teorema Pitagoras melalui langkah-langkah yang disediakan. Selanjutnya, membuat pertanyaan tentang segitiga siku-siku. Nah, itu juga berdasarkan dari buku ini. Buatlah pertanyaan lain terkait dengan segitiga siku-siku. Nah, begitu juga untuk subbab-subbab selanjutnya. Indikator pencapaian yang akan kita buat yaitu berdasarkan perintah atau kegiatan yang terdapat dalam buku tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini saya memilih PBL atau Problem Based Learning. Di sini ada beberapa yang akan dilakukan seperti mengamati, menanya, lalu membimbing siswa atau mengumpulkan informasi, lalu menalar, selanjutnya mengkomunikasikan, terakhir itu menganalisis atau memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini saya mengambil tiga tes, yaitu tes tertulis, yang kedua tes lisan, terakhir penugasan. Lalu keterampilannya berupa siswa mengerjakan LKPD yang telah disiapkan oleh guru. Lalu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini juga kita sesuaikan berdasarkan program tahunan dan program semester yang telah kita buat tadi. Selanjutnya terakhir sumber belajar, yaitu di sini saya memakai buku Kemendikbud Matematika kelas 8 SMP, yaitu kurikulum 2013 semester genap versi 2017. Nah, begitulah cara membuat rincian minggu efektif, program tahunan,
program semester, dan terakhir ini yaitu silabus. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.